Halo, jumpa lagi bersama saya Safitri dalam kajian morfologi. Ya, sebelumnya kita sudah membahas analisis morfologis. Kita juga sudah membahas analisis morfologis yang berbasis morfem. Kali ini kita akan berbicara tentang relasi paradigmatik dalam analisis berbasis leksem. Ya, jadi kegiatan atau video ini, saudara, terdiri atas relasi paradigmatik sebagai penentu unit dasar, contoh analisis, kontras tiap leksem, dan simpulan. Analisis morfologis berbasis leksem adalah analisis yang didasarkan pada prinsip hubungan paradigmatik antar leksem dalam suatu bahasa. Ini menurut Santoso, ya. Nah, jadi dalam analisis dalam analisis morfologis berbasis leksem, relasi paradigmatik digunakan untuk menentukan unit dasarnya. Nah, misalnya ada kata mengerjakan. Leksem apakah yang terdapat pada kata mengerjakan? Jadi tahapannya adalah 1. Lakukan perbandingan dengan menentukan relasi paradigmatiknya. Yang kedua, tentukan unit dasarnya. Yang ketiga, tentukan non-leksemnya. Yang keempat, lakukan kontras dalam sintaksis. Nah, sekarang kita lihat ini ya. Ya, baik saudara, sudah ada tabel begitu ya. Tadi yang akan kita bahas adalah mengerjakan. Ini adalah kata mengerjakan. Yang pertama adalah membandingkan tadi ya, membandingkan secara paradigmatik. Nah, berarti di sini ini kita membandingkan ya, ada mengerjakan, maka meng dan kan ini kita coba untuk diganti dengan bentuk yang lain atau bisa juga dihilangkan. Nah, sehingga terbentuk dikerjakan, jadi kita punya dikerjakan, bekerja, pengerjaan, pekerjaan, juga kerja. Nah, pembandingan inilah yang disebut dengan relasi atau yang dimaksud dengan relasi paradigmatik. Ya, jadi kita membandingkan ya, membandingkan mengerjakan dengan kata-kata yang lain, dan di sini tampak bahwa manasal dan ka itu bisa digantikan oleh manasal, bisa digantikan oleh di, bisa digantikan oleh ber, bisa digantikan oleh penasal, bisa digantikan oleh per, dan seterusnya. Begitu juga dengan kan. Sehingga dari deretan kata ini ya, maka dapat dilihat terdapat relasi paradigmatik. Nah, berdasarkan ini pula, maka kita bisa menemukan ya, bisa menemukan bentuk-bentuk non-leksem. Karena dari ini semuanya mengandung kata kerja. Nah, berarti ini adalah bentuk non-leksemnya. Sehingga bisa kita temukan menasal, kemudian ada kan, kemudian di, sufiks kan juga, lalu ber, penasal an, per an. Maka ini kita temukan non-leksem yang berfungsi sebagai penanda atau penanda kata dengan kata lainnya. Jadi sebagai penanda mengerjakan dengan kata dikerjakan, misalnya begitu. Nah, lalu leksemnya apa? Ya, dari ini kita juga langsung bisa mengetahui ya, bahwa leksemnya adalah kerja. Mengapa demikian? Ya, karena
dari semua yang kita bandingkan, semuanya memiliki atau mengandung kerja, leksem kerja. Sehingga leksem kerja ini sebagai unit dasar atau leksem dasar. Berikutnya, setelah kita melakukan pembandingan seperti tadi, kita akan mengujinya dalam kontras kalimat. Ya. Nah, yang pertama, ada kalimat kata kerja tugas. Ini ada kata kerja. Kita membandingkan kerja dengan mengerjakan. Nah, pada kalimat satu ini, yang ini ya, kakak kerja tugas, kalimat ini tidak berterima. Mengapa kalimat ini tidak berterima? Disebabkan oleh kata kerja ini. Tetapi kalimat 2, kakak mengerjakan tugas. Maka mengerjakan ini berterima. Adanya kata mengerjakan ini membuat kalimat nomor 2 berterima. Sekarang kita bandingkan dengan yang hijau ini ya. Kerjanya hanya tidur. Nah, ketika kerjanya ini kita kontraskan dengan mengerjakannya, maka ini menjadi tidak berterima kalimat yang nomor 2. Tetapi kalimat nomor 1, kerjanya hanya tidur, ini berterima. Nah, apa maksud ini, saudara? Ya, jadi ketika dilakukan kontras antara kerja dan mengerjakan, maka tampak bahwa unsur non-leksem menasal dan kan ini memiliki fungsi sendiri atau sebagai penanda. Kemudian begitu pula dengan yang kerja dan mengerjakan pada yang kotak hijau ini. Nah, sebab itulah dari kontras mengontraskan kerja dan mengerjakan dalam kalimat, maka tampak bahwa perbedaan kata kerja dan mengerjakan terletak pada unsur non-leksemnya. Dalam hal ini adalah menasal dan kan. Kemudian unsur non-leksem menasalkan berfungsi sebagai penanda bentuk aktif transitif. Ya, kita lihat bahwa nomor 2 ini bentuknya adalah aktif transitif. Nah, kalau begitu apa kesimpulannya atas materi hari ini? Ya, yang pertama adalah leksem dasar atau unit dasar yang terdapat pada kata mengerjakan adalah kerja. Kemudian, kata mengerjakan terdiri atas leksem kerja dan non-leksem menasal dan kan. Sehingga ada 2 non-leksemnya, yaitu menasal dan kan. Unsur non-leksem menasal dan kan berfungsi sebagai penanda verba aktif transitif. Ya, saudara, itu adalah simpulan dari hasil analisis kata mengerjakan dengan menggunakan analisis berbasis leksem. Terima kasih. Jika Anda masih bingung, maka silakan simak video ini lagi, atau Anda bisa mencari sumber lain. Selamat belajar!